Silakan duduk. Siap. Lapor STM 29, jumlah 30, kurang 2, hadir 28. Keterangan, izin 2, atas nama mahasiswa Toto, mendampingi istri check up. 2, mahasiswa Nadila, mendampingi ibu di RSPAD. Selanjutnya siap menerima perkuliahan. Istirahatkan. Istirahatkan. Istirahat. Itulah. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Berarti hari ini pertemuan terakhir ya? Siap. Minggu depan ujian. Siap. Oke. Jadi mungkin hari ini saya gunakan untuk review dari bab pertama sampai dengan bab terakhir untuk pelajaran ekonomi makro. Nanti tolong diperhatikan hal-hal yang penting karena itu mungkin menjadi bagian referensi untuk ujian akhir semester, betul? Siap. Betul. Oke. Terus pertemuan terakhir kemarin pembahasannya apa? Hukum ekonomi. Indonesia. Baik, jadi mungkin saya akan mencoba mereview materi perhitungan pendapatan nasional. Kita tahu di sini bahwa perhitungan pendapatan nasional sesuai dengan teori itu adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi apa ya? Faktor-faktor produksi perekonomian. Yang pertama adanya permintaan, kemudian adanya Ya, yang lain? barang. Ya. Jadi faktor-faktor produksi yang pertama sumber daya alam, Terus, yang kedua tenaga kerja, terus, tiga modal, empat perusahaan. Selesai. oke, yang lain? Siap. Ya, lanjut. Yang pertama harga faktor produksi, yang kedua permintaan terhadap output, yang ketiga permintaan terhadap faktor produksi lain, yang keempat harga faktor produksi lain, yang kelima kemajuan teknologi. Oke. Jadi gini, faktor produksi itu adalah faktor-faktor yang digunakan untuk untuk kegiatan perekonomian. Jadi ada beberapa faktor yang berhubungan dengan produksi. Di antaranya adalah kalau kira-kira memproduksi suatu barang membutuhkan tenaga kerja nggak? Kerja, modal, kemudian kemampuan kewirausahaan, Mempunyai skill. skill. Itu ada tenaga kerja, ada barang modal, Modal, ada uang. ada kemampuan produksi itu bisa terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian, jadi apa tuh pengertian daripada tenaga kerja? Jadi tenaga kerja itu adalah merupakan faktor produksi berupa tenaga manusia berdasarkan sifat berupa tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Yang dikatakan jasmani adalah secara fisik dia bisa memproduksi suatu barang, tapi secara rohani itu ada kalanya manusia itu bekerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi, suasana daripada tenaga kerja itu sendiri. Kemudian barang modal, apa definisi barang modal? Adi? Siap. Barang modal adalah sesuatu barang dasar atau bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang jadi. Jadi kira-kira barang modal itu berupa apa? Barang mentah. Siap, barang mentah. Terus Mesin untuk memproduksi suatu mesin barang. produksi. produksi terus. Penampilan yang dimiliki seseorang. Berarti skill kan? Skill. Penampilan dan skill. Penampilan dan skill. Ya. Jadi itu tadi adalah
penunjang perekonomian negara. Oke, saya lanjut lagi. Lanjut. Ada pengangguran. Apa yang dikatakan dengan inflasi? Kenaikan barang karena dapat diartikan bahwa kemampuan untuk membeli seseorang itu berkurang karena harga barang yang kita beli meningkat. Oke, kenaikan harga barang. Ada yang lain? Yang inflasi. Menurut bapak saya, definisi dari inflasi adalah suatu kondisi di mana terdapatnya kenaikan harga yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Oke. Jadi dikatakan inflasi itu apabila memenuhi ketiga faktor. Satu, ada kenaikan barang. Yang kedua, berlaku secara umum. Dan yang ketiga, berlaku secara terus-menerus. Jadi kalau seandainya misalnya terjadi kenaikan barang harga bakso itu dikatakan kenaikan inflasi bukan? Kan? Kemudian kalau misalnya ada kenaikan barang BBM, Inflasi. kenapa? Karena berdampak pada Karena bersifat umum dan terus menerus. berdampak pada barang produksi. Oke. Berarti kalau terjadi kenaikan harga BBM dikatakan inflasi karena apa? BBM-nya naik, berlaku secara umum seluruh Indonesia. BBM-nya naik, terus berlaku secara terus-menerus. Secara terus-menerusnya itu juga berdampak kepada kenaikan harga barang yang lain. Contoh misalnya kita memproduksi suatu pabrik, memproduksi sepatu, tiba-tiba BBM naik, kemudian terjadi kenaikan juga untuk distribusi barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dari kondisi seperti itu menimbulkan karena transport yang digunakan untuk distribusi misalnya sembako meningkat, sehingga menimbulkan juga kenaikan harga yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, misalnya beras pada akhirnya naik karena faktor distribusinya terjadi kenaikan harga. Kemudian terjadi kenaikan harga, berarti karyawan pabrik yang bekerja di pabrik tersebut untuk kebutuhan hidupnya meningkat, sementara penghasilannya segitu-segitu aja, dan itu berlaku di seluruh negara, di seluruh Indonesia. Dalam analisis makro itu mempertimbangkan juga membaiknya pendapatan per kapita dan pertambahan jumlah. Kira-kira dengan bertambahnya penduduk itu berpotensi ada inflasi kan? Ada. Nah, berarti kan itu diperhitungkan juga di dalam perhitungan inflasi. Termasuk juga membaiknya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah GDP dibagi jumlah penduduk, kan tanpa mempertimbangkan siapa yang menghasilkan produksi yang menghasilkan hasil produksi yang besar atau hasil produksi yang kecil. Tapi GDP ini akan mempertimbangkan juga kaitan dengan masalah inflasi. Kalau misalnya GDP kita meningkat, GDP kita meningkat itu ya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kan? Itu dikatakan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu diatur oleh siapa? Pemerintah. Dalam hal ini oleh Bank Sentral. Jadi misalnya apabila peredaran uang terlalu banyak kan di masyarakat, tentunya pemerintah akan mengambil kebijakan fiskal untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Dia akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Mata uang. Tapi kalau uang misalnya beredar terlalu banyak, kira-kira nilai mata uangnya berapa enggak terhadap valuta asing? Itu berapa? Nah, jadi pemerintah punya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Dalam hal ini masuk dalam kebijakan moneter. Kan inflasi tidak ada pertumbuhan, tidak ada inflasi, tentu juga berdampak juga terhadap kemampuan berbelanja, kemudian tenaga kerja karena lapangan kerjanya terbatas seperti itu inflasi ya. Itu
kebijakan moneter. Terus apa yang dikatakan dengan kebijakan fiskal? Siapa yang ngatur kebijakan fiskal? Pemerintah. Dalam hal ini siapa? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Contoh kebijakan fiskal ini adalah pajak. Dalam kondisi normal, permintaannya ada di agregat demand 0. Nah, tetapi pemerintah dalam hal ini mengambil satu kebijakan misalnya. Kebijakannya itu adalah kebijakan moneter konstruktif. Berarti kebijakan konstruktif ini adalah akan apa coba? Konstruktif. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya kan? Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika kebijakan moneter konstruktif, ya kan? Kira-kira kebijakan apa yang diambil sama pemerintah? Melalui bank sentral. Mengurangi jumlah uang. Meningkatkan suku bunga. Tetapi kalau kita kebijakannya itu adalah kebijakan moneter ekspansif, naik ke atas, berarti dia akan menurunkan suku bunga. Sekarang 2024. Tahun 2019 fluktuasi inflasinya sangat tajam. Kemudian 2020 stabil kenaikannya. 2021, 2022, 2023 fluktuatifnya sangat tajam. Duduk siap.